علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Jemaah maghrib dirahmati Allah, kita lanjutkan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, masih menyangkut tentang adab-adab yang menyangkut dengan hari Jumat. Kemarin disunahkan untuk mandi di hari Jumat, disunahkan, sunnah sangat dikuatkan. Malahan ada pendapat yang mengatakan wajib dengan berpegangan ke beberapa hadis yang membicarakan tentang perintah untuk mandi di hari Jumat. Tapi di sisi yang lain ada hadis juga yang mengatakan bahawa siapa saja yang berwudu itu sudah bagus, dan yang mandi maka mandi lebih afdal. Dari hadis ini dipahami kalau mandi hari Jumat hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga as-salisatu, yang ketiga az-zinah, hal adab juga hari Jumat. Yang ketiga adalah harus berhias. Wa hiya mustahabbatun fi hadzal yaum, menghias diri hukumnya sunnah di hari ini. Wa hiya fi thalathatin, untuk berhias itu tiga hal. Yang pertama al-kiswah, di pakaian. Pakaian harus dihias, artinya jangan pakaian yang kotor. Kemudian yang kedua wan nadhafah, untuk kebersihan. Yang terakhir wa tatyibir raihah, supaya wangi, jadi memakai wewangian. Ini cara berhias diri di hari Jumat dengan tiga ini. Yang pertama pakaian, yang kedua bersih, yang ketiga wangi. Amman nadhafatu, adapun bersih-bersih, fabis siwak. Hari Jumat ini semua lakukan semua ini untuk mendapatkan pahala sunnah. Kalau untuk bersih-bersih, yang pertama melakukannya dengan siwak. Kalau sekarang mungkin kalau di rumah pakai sikat gigi, pakai odol yang bagus. Sebentar di masjid tinggal pakai siwak biasa, pakai kayu arang. Jangan karena kalau siwak ini nggak pakai odol. Jadi lebih baiknya di rumah kita sikat gigi dulu yang bersih. Ntar siwak yang kita pakai kayu arang itu cuman untuk ketika mau salat. Yang kedua wahalqi sya'ar, dan mencukur bulu. Bulu dicukur sunnah. Kemudian waqalmidh dhafar, dan motong kuku sunnah. Ini semua bagian dari bersih-bersih. Waqassi syarib, dan menggunting kumis, sunnah gunting kumis hari Jumat. Malahan Sayyidina Ibnu Mas'ud berkata, man qallama adfarahu yawmal jum'ah, siapa yang motong kuku di hari Jumat, akhrajallahu azza wa jal minhu da'an wa adkhala fihi shifa'an, Allah akan mengeluarkan darinya penyakit dan memasukkan obat. Jadi kalau pengen terhindari penyakit, potong kuku hari Jumat. Supaya badan kita memiliki daya tahan tubuh yang kuat, kemudian dihindari dari penyakit, solusinya motong kuku di hari Jumat. Tapi fa in kana qad dakhala al-hammam fi al-khamis aw al-arbi'a faqad hasala al-maqsud. Tapi bagi orang yang sudah masuk hammam, hammam ini artinya kamar SPA ya, yang untuk pemandian air panas ya. Yang di situ dibersihkan semua kotoran di badan, dipotong kuku, semua dibersihkan. Bagi orang yang sudah masuk hammam di hari Kamis atau hari Rabu misalkan, itu sudah cukup. Sudah maksud dari tujuan bersih-bersih, sudah bersih. Makanya sunnah masuk hammam. Sunnah kita bersih-bersih pakai air panas. Mungkin sebagian tempat juga kata ini ada tempatnya. Tapi dengan syarat-syarat adab. Dengan adab-adab. Yang pertama, tidak melihat aurat orang lain. Yang kedua, tidak terbuka aurat kita untuk orang lain. Ini syaratnya. Kita tidak melihat aurat orang lain, dan orang lain tidak bisa melihat aurat kita. Ini syarat ketika masuk hammam.
bagus, sunnah masuk hammam jika cukup persyaratan. Kemudian waliyatatayyab fi hadzal yawm bi atyabi tibin indah, dan hendak memakai parfum di hari ini, artinya hari Jumat, dengan yang paling wangi dari parfum yang dimiliki. Oh, misalkan kita memiliki 10 parfum, kita punya koleksi parfum di rumah. Giliran hari Jumat pakai yang paling wangi di antara sekian parfum yang kita miliki. Liyaghlib bihir rawaih al-karihah, supaya parfum itu bisa mengalahkan kalau ada bau yang tidak enak. Jadi kita antar keluar keringat, bau pas salat, itu parfum bisa ngilangin, bisa menghalangi bau yang tidak enak. Kemudian wa yusil bidzalika ar-raw war-rahah ila masyamil hadirin fi jiwari, dan parfum itu bisa menyampaikan, bisa membuat ketenangan untuk yang hadirin yang lain. Kalau kita berdiri di samping orang yang parfum wangi, masya Allah, kita yang samping salatnya nyaman, ini juga dapat pahala ini. Orang yang pakai parfum yang sehingga membuat orang lain senang, itu insya Allah bakal mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, itu lebih baik jangan ke masjid, ganggu orang doang. Iya, hilang khusyuk orang lain. Malahan kalau misalkan ada orang yang makan makanan yang bau enggak enak, misalkan bawang putih, petek, apalagi jengkol, masya Allah. Kecuali ada sikat gigi itu lain, misalkan dia bisa sikat gigi. Tapi kalau nggak bisa dibersihkan, hari itu pengen pergi Jumat, tapi mulutnya bau, nggak bisa dibersihkan. Ini bagaimana solusi? Jangan ke Jumat. Udah, ma'adzur, dimaafkan. Bagi orang yang bau berlebihan, baik dari mulutnya, dan nggak ada jalan untuk membersihkan, bagi dia daripada mengganggu orang lain, lebih baik jangan ke masjid. Karena sengsara orang lain, subhanallah. Saya pernah sholat itu di masjid satu kali, bukan di sini, tapi nggak tahu masjid. Hampir muntah lagi sholat, subhanallah. Itu benar-benar tersiksa kita di samping itu, benar, wallahi. Kita nggak bisa mau keluar dari sholat, nggak mungkin. Apalagi ini bertepatan, kita geser ke kanan, nggak mungkin ada orang di kanan. Geser ke kiri beliau, waduh, sengsara benar. Untuk mundur ke belakang nggak mungkin. Sholat berjamaah gimana? Ya, lebih baik jangan ke masjid. Kalau solusinya bagaimana? Bersihkan dulu, sikat gigi dulu, pakai parfum yang bagus, ke masjid. Karena ini manfaatnya banyak. Yang salah satu manfaatnya itu membuat ketenangan. Ar-ruh artinya ketenangan. War-rahah, orang-orang samping kita yang mencium bau kita, mencium wangi parfum dari kita, semua merasa nyaman, merasa tenang, masya Allah, lagi salat. Ini juga bakal mendapatkan pahala, karena salah satu jalan untuk jalan yang paling mudah. Salah satu jalan yang paling mudah masuk surga adalah dengan membuat orang lain senang. Membuat orang senang itu salah satu jalan yang paling mudah untuk masuk surga. Kita lihat ini kawan kita udah nggak, pikirannya udah nggak jelas lagi, kita datengin, kita ajak minum kopi, nongkrong, akhirnya tenang lagi pikiran. Itu bagus. Termasuk kayak gini nih, pakai parfum supaya orang lain di samping kita nyaman, tenang, senang. Itu bakal kita juga bakal mendapatkan pahala dengan membuat orang lain nyaman. Kayak potong kuku terus potong kumis itu lebih afdal di hari Kamis atau di hari Jumatnya? Kalau potong semuanya boleh. Kalau potong kuku terutama itu hari Kamis boleh, hari Jumat boleh, dua-duanya sunnah. Cuman lebih baiknya, kalau lebih baik wallahu alam. Cuman kalau saya lebih, ada sebagian mengatakan di sore Kamis bagus, sore Kamis. Ada yang mengatakan hari Jumat. Tapi kalau sempat sore Kamis ya sore Kamis, kalau nggak sempat pagi Jumat. Artinya jangan sampai berangkat Jumat sedangkan kita masih dalam keadaan kotor. Kemudian wa habbuti birrijal.
Ini dari semua parfum laki-laki yang paling sunnah, yang paling bagus bagaimana? Wa habbu thibir rijal. Dan yang paling bagus wewangian yang bagi laki-laki itu ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu. Subhanallah. Yaitu parfum yang yang wanginya, yang aromanya nampak, tercium kuat, tetapi wa khafiya launu, dan warnanya tersembunyi, nggak kelihatan warnanya, tapi aromanya, oh masya Allah. Nah itu yang bagus khusus laki-laki. Bagi laki-laki kalau parfumnya yang bagus adalah parfum yang aromanya menebar, tetapi warnanya nggak kelihatan, nggak nampak. Nah, ini yang laki-laki. Tapi wati bin nisa, kalau parfum bagi perempuan yang bagus, ma dhahara launuh wa khafiya rihuh. Subhanallah. Yang nampak warnanya tapi tersembunyi, yang tidak tercium baunya. Artinya nggak tercium bagaimana? Terus ngapain pakai? Artinya cukup buat menghilangkan bau, bukan untuk menebar aroma untuk orang lain. Nah, karena ini parfum, makanya di sebagian disebutkan dalam sebagian wallahu a'lam apakah itu hadis atau bukan, seorang perempuan yang pakai parfum jalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, itu bagian dari haram, bagian dari hal yang diharamkan, karena itu membuat fitnah. Orang yang nggak ada parfumnya masih ada. Tahu dia Umar lewat sini tadi. Mungkin Allah a'lam. Itu termasuk kalau Rasulullah bukan. Kalau Rasulullah bukan parfum, beliau langsung. Semua lorong yang dilewati Rasulullah sampai itu tercium baunya. Semua sahabat itu bakal tahu, oh ini wangi nih. Berarti Rasulullah sudah lewat di sini. Oh, sallallahu alaihi wasallam. Allah ya fa. Jadi ini kalau bagi laki-laki, parfum yang bagus adalah yang aromanya terlihat tapi warnanya tidak terlihat. Sedangkan untuk perempuan yang warnanya terlihat sedangkan baunya ataupun wanginya tidak tercium. Artinya cukup buat diri sendiri doang. Jadi tidak terlalu aromanya tidak terlalu tercium untuk orang lain. Malahan qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, man nadzafa thawbahu qalla hammuh. Siapa saja yang membersihkan pakaiannya, maka akan berkurang kesusahannya. Kalau orang pakaiannya numpuk, pasti enggak tenang pikiran. Kata Imam Syafi'i, kalau antum lagi susah, solusinya bagaimana? Itu ambil pakaian kotor, cuci dulu. Senang selesai setelah. Karena seseorang, saya punya kawan itu, dia kesenangan dia satu doang, giliran selesai nyuci pakaian. Itu kalau udah nyuci pakaian dia kadang-kadang foto. Ini Ustaz, alhamdulillah saya baru aja selesai cuci pakaian, senang dia. Subhanallah. Itu kadang-kadang kalau dilihat, kadang-kadang kita lihat itu orang nggak nyaman, dia jalan kemana-mana kayak susah terus. Kita tiba-tiba lagi ngobrol, ada apa? Itu pakaian saya udah 2 ember belum saya cuci. Wah. Beneran ini fakta emang. Kalau orang pakaian kotor banyak, itu nggak tenang pikiran, susah terus. Kalau sudah pakaian sudah dijemuran, oh itu saya punya kawan, jadi foto, di video, di foto, dikirim buatnya. Alhamdulillah baru selesai cuci pakaian, senang katanya. Senang, subhanallah. Man nadzafa thawbahu qalla hammuh. Walaupun belum digosok, artinya sudah bersih. Masya Allah, senang. Siapa saja yang bersihkan pakaiannya, qalla hammuh, maka akan kurang kesusahannya. Wa man taba rihuh zada aqluh. Dan siapa saja yang baunya itu wangi, enak, artinya pakai parfum, zada aqluh, maka akan bertambah daya pikir, daya ingatnya. Akalnya bertambah. Artinya dia pikirnya, dia ingatnya itu bertambah dengan pakai parfum. Nah, minimal ke sekolah pas belajar pakai parfum. Tujuannya supaya saat-saat dibutuhkan daya ingat yang kuat, saat-saat dibutuhkan daya pikir yang kuat, itu harus pakai parfum.
Kalau bau kita lagi badan lagi bau, kemudian keringatan, udah 2 hari nggak mandi, disuruh mikir, nggak kuat, nggak bisa fokus. Subhanallah, itu dari segi dari dalam bersih. Wa ammal kiswah, adapun dari segi pakaian, fa ahabbuhal bayad, maka yang paling bagus adalah pakaian putih. Itu yang paling bagus. Yang paling bagus untuk hari Jumat yang dipakai adalah al bayadu minas thiyab, pakaian yang berwarna putih. Id ahabbu thiyabi ila Allah al bayd, karena yang paling disukai, karena pakaian yang paling disukai oleh Allah adalah pakaian yang warna putih. Ini seperti diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, alaikum bil bayad, alaikum bil bayad min athiyab, terhadap kalian itu ambil pakaian yang putih dari pakaian. Pakaian yang putih sunnah. Falyalbisha ahya'akum, maka hendak dipakai akannya oleh orang yang hidup dari kalian. Orang yang hidup pakai pakaian putih. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah dalam pakaian putih mayit ataupun jenazah kalian. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena warna putih adalah yang terbaik dari pakaian kalian. Pakaian terbaik, pakaian yang paling disukai Allah adalah pakaian yang warna putih. Kemudian itu yang pertama, pakai pakaian putih. Kemudian wala yalbas ma fihi syuhrah, dan kita jangan memakai pakaian untuk ketenaran. Jangan punya pakaian untuk biar wow, biar pamer, benar. Pakaian itu dipamer, jangan. Walabsu thiyabi laisa minas sunnah, dan memakai pakaian hitam itu tidak termasuk bagian dari sunnah. Enggak sunnah pakai pakaian hitam. Sunnah. Wala fihi fadl, dan tidak ada kelebihan sama sekali memakai pakaian warna hitam. Sunnah warna putih. Bal kariha jama'atun an-nadhara ilaih. Balahan sebab ada satu jamaah dari ulama makruh melihat ke pakaian warna hitam. Orang pakai baju hitam makruh melihat. Jangan lihat pakaian warna hitam. Subhanallah. Li'annahu pakaian warna hitam itu bid'ah muhdatsatun ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakaian warna hitam dipakai buat salat, bid'ah setelah Rasul. Jadi di masa Rasul enggak ada yang pakai warna hitam. Orang pakai warna putih. Makanya kalau beli baju khusus baju Jumat, jangan beli baju warna hitam. Jangan jubah. Saya juga ada jubah satu warna hitam. Udahlah, ke depan saya nggak pakai lagi hari Jumat, insyaallah. Setelah mengetahui ini nggak saya pakai lagi hari Jumat, insyaallah. Jadi sebaiknya ya kalau jubah dipakai untuk hari Jumat, jangan beli yang warna hitam, beli warna putih, sunnah. Kemudian wal imamatu mustahabbatun fi hadzal yaum, dan imamah sunnah juga di hari ini. Imamah yang dimaksud adalah kain yang diputar di kepala. Imamah. Kayak para habaib itu yang diputar di kepala, itu imamah namanya. Sunnah juga hari Jumat. Cuma kalau di sini kayak mungkin dilihat adat juga. Kalau misalkan di adat di tempat yang enggak ada seperti itu, kita ntar syuhrah lagi. Wah, saya doang nih, masya Allah saya ini. Juga gantung adat juga. Ceramah ya. Disuruh ceramah bahaya juga. Disuruh jadi imam. Allah ya Pak. Rawahu Wathilah bin Al-Asqa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan oleh Sayyidina Wathilah bin Al-Asqa, ini hadis diriwayatkan Imam At-Tabrani, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaimi yaumal jum'ah. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah berselawat ataupun berdoa untuk orang-orang yang memakai imamah di hari Jumat. Labas. Mungkin ya dilihat juga kondisi juga. Marhaba.
Enggak, kalau imamah, kalau kopiah ini lain. Kopiah sekedar penutup kepala. Kalau imamah artinya kain yang dilipat. Kain yang dilipat. Subhanallah. Fa'in akrabahul har. Kalau misalkan lagi musim panas, fala ba'sa binaz'iha qabla salah ba'daha. Tapi kalau lagi musim panas, boleh buka imamah. Salat tanpa imamah boleh. Sunnah pakai imamah di hari Jumat. Kemudian yang selanjutnya yang hal ini sunnahkan juga ar-rabi'atu al-bukur ila jami'. Sunnah untuk berangkat cepat di hari Jumat, berpagi-pagi. Semakin pagi berangkat semakin bagus hari Jumat. Jangan giliran semenit lagi mau khutbah baru berangkat ke masjid. Apalagi sempat masbuk hari Jumat. Masbuk hari Jumat bahaya sudah. Nah, dia sunnah untuk berangkat cepat ke masjid di hari Jumat. Malahan dulu di Tarim itu ada sebagian habaib, beliau dari malam Jumat di masjid. Malam Jumat di masjid. Paginya datang anaknya, diantarin satu khubus, kalau orang Arab dibilangin. Khubus artinya roti, sepotong roti, diantarin ke masjid buat beliau makan di masjid. Biasanya di masjid-masjid Tarim itu ada tempat kayak ruang i'tikaf lah di sini. Ada tempat khusus itu kayak buat istirahat, buat makan. Nah, masuk situ makan, cuma sepotong roti untuk pagi, siangnya ntar pulang setelah Jumat. Artinya beliau dari malam Jumat. Terus mandi di mana saat? Mandi di masjid. Karena di terutama saya di tempat kita di Tarim itu di masjid ada jabiah namanya. Jabiah itu kayak kolam yang disediakan untuk mandi orang-orang yang enggak ke rumah. Jadi mereka itu ada kolam yang biasanya hari Jumat diisi. Hari Jumat diisi air penuh, termandi di situ. Jabiah namanya. Disediakan sabun juga sebagian masjid. Hah? Enggak. Sunnah i'tikaf. I'tikaf di masjid sunnah. Jadi dari malam beliau menghidupkan malam Jumat, Masya Allah, pagi Jumat sudah di masjid. Artinya benar-benar memanfaatkan, memaksimalkan dalam di hari Jumat itu untuk beribadah ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yadkhul waqtul bukuri bi tulu'il fajr. Dan masuk waktu untuk sunnah berangkat ke masjid dengan keluar fajar. Kalau bisa pengen dapat cepat pahala, itu dari ba'dal fajar langsung berangkat ke masjid. Mandi langsung ba'dal fajar, selesai salat subuh itu mandi, selesai mandi langsung berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid, pulang lagi kapan? Selesai setelah hitung uang di sini. Baru pulang. Dari subuh nggak pulang. Atau dari subuh nggak pulang. Cuman mandi nggak sempat, mandi dulu biar dapat pahala sunnah. Jadi ketika azan subuh mandi, selesai mandi berangkat ke masjid, jangan pulang-pulang lagi i'tikaf sampai pada Jumat pulang. Itu paling bagus. Kemudian wa fadlul bukuri azim. Fadilah ataupun kelebihan bagi orang yang berangkat pagi-pagi ke masjid itu sangat besar. La ilaha illallah. Marhaba. Ada. Itu disebutkan dalam hadis itu Pak Haji. Ini akan kita baca hadisnya insyaallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man raha ila al-jum'ati fi as-sa'ati al-ula." Karena Jumat ini dari mulai ba'dal fajar sampai waktu Jumat itu dibagi 6 bagian. Misalkan subuhnya jam berapa? Jam 5 misalkan. Zuhurnya jam 12. Berapa jam semua? 7 jam. 7 jam itu bagi 6. Kira-kira bagi 6. Jadi per 1/6-nya berapa? Sekitar 1
Ya, sekitar 1 jam 10 menit. Jadi setiap 1 jam 10 menit pertama, itu bagian pertama, itu sa'ah pertama. Ntar 1 jam 10 menit bagian kedua, 1 jam 10 menit bagian ketiga. Ini fadilahnya beda-beda. Man raha fil jum'ah fi sa'atil ula, di sa'ah yang pertama. Sa'ah pertama adalah 1/6 yang pertama. 1/6 pertama dari jamnya, dari subuh sampai Jumat. Fa ka'annama qarraba badanah, maka seolah-olah dia telah berkurban badanah. Ini maksudnya, dapat kambing, dapat onta. Bukan dapat onta, bukan kita dikasih onta satu, tidak. Sampai suruh dapat tuh ya. Marhaba. Yang sampai suruh dapat tuh. Yang sampai suruh. Yang sampai suruh. Kan pernah. Habis sholat subuh masih di. Tapi dia pulang lagi. Ini enggak, ini untuk Jumat. Dia pergi ke masjid tapi berangkatnya di sa'ah pertama. Dan kemudian enggak pulang-pulang lagi sampai Jumat. Kalau kita enggak sholat subuh di masjid terus pulang lagi, enggak. Ini maksudnya man raha ilal Jum'ah. Orang yang berangkat ke masjid untuk sholat Jumat tapi di sa'ah yang pertama. Sa'ah pertama adalah 1/6 yang pertama daripada fajar itu. Faka'annama qarraba badana, ini maksudnya. Maka dia mendapatkan pahala seolah-olah berkorban seekor unta. Badanah ini unta. Orang berangkat Jumat yang di 1/6 pertama. Wa marraha fi sa'ati tsaniyah, yang berangkat ke Jumat di sa'ah yang kedua, fa ka'annama qarraba baqarah, maka seolah-olah dia berkorban satu sapi. Satu sapi. Kalau kita sapi alhamdulillah ya, korban kita insyaallah. Kalau pengen korban unta kan enggak mungkin kita beli unta di sini. Ya khair, berangkat Jumat subuh-subuh. Dapat unta itu. Kalau sapi mungkin kita sudah terbiasa korban sapi alhamdulillah. Kan kita belum pernah nih korban unta, kecuali harus ke Arab beli unta berkorban. Kita di sini nggak mungkin nggak ada unta. Solusi bagaimana untuk dapat pahala korban unta? Salat dan berangkat Jumat subuh-subuh, dapat itu. Pulang dulu kan? Enggak pulang lagi. Dia berangkat. Dari situ sampai Jumat, selesai Jumat, selesai ngitung uang baru pulang. Itu bagus. Subhanallah. Wa marraha fi as-sa'ah tsalitsah, yang berangkat di sa'ah yang ketiga, fa ka'annama qarraba qabsh, maka seolah-olah dia menyembelih kibas, kambing yang memiliki tanduk. Wa marraha fi sa'ati rabi'ah, yang berangkat di sa'ah yang keempat, di bagian 1/4 di bagian keempat, di 1/6 keempat, fa ka'annama ahda dajajah, maka seolah-olah dia orang mendapatkan pahala seolah-olah menghadiah ataupun bersedekah seekor ayam. Ayam ini sa'ah keempat. Kita di mana? Kita 5 menit sebelum azan. Wa marraha fi sa'atil khamisah, ini kita belum nih. Ini masih belum nih. Ini sa'al khamisah mungkin sekitar jam 10 ya. Jam 10 nih sa'al khamisah. Fa ka'annama ahda bir, seolah-olah dia memberikan bersedekah bir, ya telur. Ini di jam yang bagian kelima, mungkin sekitar jam berapa? Jam antara 10-11 lah. Ini kita belum semua ini. Kita di mana? Enggak dapat dong. Habis. Kita sebelum azan, subhanallah. Habis ya. Insyaallah besok kita lanjutkan. Jadi hadis ini Pak. Surah itu ya? Hadisnya ada kan? Iya, sunnah berangkat cepat ke masjid. Bagus.